سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. Doa safarnya kita baca lagi ya, karena kemarin dari Jakarta kan udah baca doa safar ya. Besok dibaca lagi ketika mau pulang. Ya, baca safarnya ketika mau pulang. Gimana kabarnya Pak Ibu? Alhamdulillah sesuai schedule Pak Ibu semua. Terima kasih sudah sesuai dengan arahan kita bisa berangkat cepat. Mudah-mudahan ya Allah berikan kemudahan berikutnya, ya Allah berikan perjalanan kita lancar, ya ibadah umroh kita nantinya juga lancar dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, tanpa terasa di siang hari yang berbahagia ini di tanah suci yang mulia ini di kota baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, di samping masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Silakan lihat samping kanan Pak Ibu ya, masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita akan semakin menjauh dari masjid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan meninggalkan kota yang penuh dengan ketenangan ini, kota di mana dahulu Islam memancarkan cahayanya ke seluruh penjuru dunia. Ya, dan di kota inilah jasad Nabi tercinta kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimakamkan. Ya, dikuburkan. Ya, di sinilah manusia paling mulia, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jasadnya ya berada. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang telah meninggalkan kita Pak Ibu. Akan tapi beliau meninggalkan kita dengan syariat yang sangat terang benderang. Saking terangnya kata Nabi, lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Saking terangnya syariat Islam ini Pak Ibu, malamnya bagaikan siang. Terang sekali syariat Islam ini, sangat jelas. Tidak ada yang melenceng darinya, melainkan dia akan celaka. Ya, Rasulullah ketika sebelum wafat Bapak Ibu, beliau merasakan sakit parah luar biasa. Rasulullah itu jarang sakit. Rasulullah itu jarang sakit, tapi sekali sakit ketika menjelang wafatnya, Rasulullah itu merasakan demam tinggi luar biasa, demam panas yang luar biasa. Ketika dikompres panasnya itu ya terasa di kompres tersebut. Nabi mulai sakit parah di ya tanggal 29 Safar, ya 2 minggu sebelum Nabi wafat. Ya, 2 minggu sebelum Nabi wafat, Nabi merasakan sakit luar biasa, panas badan Nabi. Ya, lalu Nabi mengatakan kepada ibunda Aisyah, ya Aisyah, wahai Aisyah, kata Nabi, aku merasakan efek dari daging yang aku makan, yang dihadiahi oleh wanita Yahudi ketika kita sedang berada di Khaybar. Ya, ketika kami sedang berada di Khaybar, ya ada wanita Yahudi yang menghadiahkan daging kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi memakannya, ternyata daging itu daging beracun. Maka Nabi katakan, aku merasakan efeknya sekarang. Nabi demam tinggi. Maka Nabi bertanya, aina ana gadan, aina ana gadan. Di mana aku besok? Di mana aku besok? Artinya Nabi ingin, terakhir kalinya itu Nabi ingin berada di rumah ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Nabi sakit parah Bapak Ibu, Nabi demam. Hingga akhirnya di hari keempat menjelang Nabi wafat, ya menjelang Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau masih sholat Bapak Ibu ya. Nabi dipapah, parah sakitnya. Ya, bahkan ketika di hari keempat itu beberapa kali Nabi pingsan. Menjelang sholat Isya Nabi pingsan. Lalu terbangun, ya Nabi ambil air lalu Nabi basah wajahnya. Tidak berapa lama setelah itu, begitu beberapa, hingga akhirnya Nabi berkata kepada ibunda Aisyah, wahai Aisyah, hal sholat? Saya sudah sholat? Maka kata Aisyah, belum wahai Rasulullah. Mereka menunggumu.
udah terlambat, waktu Isya udah lewat, yang artinya udah masuk, dan Nabi nggak keluar dari rumahnya. Dan Nabi nggak sanggup, betul-betul nggak sanggup. Sebelumnya Nabi nggak sanggup juga, tapi masih bisa dipapah. Nabi ke masjid. Itu Nabi loh. Ya, Nabi, manusia yang paling Allah cintai, manusia yang Allah jamin surga tertinggi. Beliau betul-betul nggak ke masjid ketika memang nggak sanggup. Ketika masih bisa dipapah, Rasulullah ke masjid. Di hari keempat menjelang wafat itu Rasulullah nggak bisa jalan lagi, nggak bisa dipapah. Betul-betul kondisi fisik Rasul dalam keadaan yang sangat lemah. Maka Nabi katakan, perintahkan Abu Bakar untuk memimpin sholat kaum muslimin. Disitulah Abu Bakar mulai menggantikan Rasulullah, ya hampir 2 hari, artinya 17 sholat ya Rasulullah tidak ikut bersama para sahabatnya. Yang menggantikannya Abu Bakar Siddiq. Rasulullah betul-betul nggak sanggup, betul-betul tidak sanggup. Ya Rasulullah itu wafat di hari beliau dilahirkan, hari Senin, di tanggal 12 Rabiul Awal. Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, di hari sehari sebelum wafat, di hari Ahad atau di hari Senin subuhnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyingkapkan jendela rumahnya, Pak Ibu. Karena rumah Nabi seperti yang Bapak Ibu masuk Raudhah kemarin, langsung bersebelahan dengan dindingnya, itu langsung dinding masjid. Maka Nabi membuka tirai kamarnya. Ketika itu para sahabat sedang sholat subuh. Maka Nabi ketika membuka tirai tadi, para sahabat sudah nggak konsen sholatnya, saking bahagianya mereka bisa melihat Rasulullah. Mereka lihat Rasulullah tersenyum. Maka kata Anas bin Malik, kadan nasu ayaftatinu, hampir-hampir saja orang-orang ingin membatalkan solat mereka, saking gembiranya melihat Nabi tersenyum. Mereka mengira Nabi dah sehat. Ternyata itu senyum terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memberikan isyarat, lanjutkan solat kalian. Ya, lalu Nabi tutup lagi tirainya. Dan pagi itu Nabi tidak lagi keluar ke masjidnya. Nabi terbaring remah di pangkuan istri tercintanya, Ibunda Aisyah. Lalu datanglah putri tercintanya Fatimah radhiyallahu anha, melihat ayahnya yang sakit parah, yang demam tinggi, yang sudah tidak sanggup bicara. Fatimah katakan, wa karba abatah, wa karba. Fatimah katakan, betapa sakitnya ayahku, betapa sakitnya ayahku, kata. Lalu Nabi panggil Fatimah. Nabi panggil Fatimah, lalu Nabi bisikkan, wahai Fatimah, tidak ada rasa sakit bagi ayahmu setelah hari ini. Artinya Nabi sudah merasakan beliau akan dipanggil oleh Allah. Tidak akan ada rasa sakit bagi ayahmu hari ini, setelah hari ini. Maka aku pun menangis. Lalu Rasulullah memanggil kembali Fatimah, lalu Nabi membisikkan lagi, wahai Fatimah, bergembiralah, engkau adalah keluargaku yang pertama kali akan menyusulku. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam terbaring lemah, sangat lemah. Beberapa kali Nabi pingsan di pangkuan Ibunda Aisyah di hari itu. Maka tiba-tiba ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya, ya, Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la, la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat, katanya. La ilaha illallah inna lil mauti la sakarat. Tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, sesungguhnya kematian memiliki rasa sakit yang luar biasa, katanya. Ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin, Ar-Rafiqul A'la. Lalu lemah tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu, ya, itu adalah hari yang sebagaimana dikisahkan oleh Anas bin Malik, hari yang paling gelap di kota Madinah. Hari, kata Anas bin Malik, aku tidak pernah menemukan
hari yang lebih bercahaya di kota Madinah melebihi hari ketika Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami. Dan aku tidak menemukan hari yang lebih gelap, lebih kelam melebihi hari ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu Umar tidak percaya. Umar marah. Siapa yang mengatakan Rasulullah sudah wafat, aku akan penggal lehernya. Rasulullah hanya pergi menuju Allah seperti Nabi Isa sedang menuju Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan kembali. Lalu datang Abu Bakar. Abu Bakar menghentikan Umar. Ya, Abu Bakar mengatakan kepada Umar untuk diam. Lalu Abu Bakar datang ke jasad Rasulullah SAW, lalu mencium dahi Rasulullah SAW. Lalu Abu Bakar katakan, ma atyabaka ya Rasulullah. Betapa wanginya engkau ya Rasulullah, hayyan wa mayyita, baik ketika engkau masih hidup maupun ketika engkau telah wafat. Ya, maka kata Abu Bakar berkhutbah di hadapan para sahabatnya yang lain, ya, man kana ya'budu Muhammada fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. Wa man kana ya'budullah, barang siapa yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut. Sesungguhnya Allah Maha hidup dan tidak pernah mati. Lalu beliau membacakan firman Allah, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila inqalabtum ala aqabikum. Tidaklah Muhammad itu hanyalah seorang rasul. Apakah ketika ia telah wafat atau dibunuh, kalian akan berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Umar, seolah-olah aku baru mendengarkan ayat ini. Seolah-olah aku baru mendengarkan ayat ini. Karena tidak siap mereka berpisah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar memang sahabat Nabi yang sangat peka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sedang sakit sebelum wafat tadi, Nabi pernah berkhutbah. Nabi berdiri di mimbarnya, lalu Nabi katakan, sesungguhnya ada seorang hamba yang diberikan pilihan oleh Allah antara hidup kekal di dunia atau menemui Allah Subhanahu wa taala ar-rafiqul a'la. Maka hamba tadi lebih memilih untuk bertemu dengan Allah. Maka tiba-tiba Abu Bakar menangis. Sahabat yang lain tidak paham. Abu Bakar menangis pada saat itu. Ya, lalu orang-orang memarahi Abu Bakar, kenapa Abu Bakar menangis? Maka kata Nabi, jangan kalian ganggu Abu Bakar. Ya, sesungguhnya orang yang paling benar pertemanannya kepadaku hanya Abu Bakar. Ya, dia membenarkanku di saat orang-orang mendustaiku. Dia menolongku di saat orang-orang menindasku. Dia memberikan hartanya kepadaku di saat orang-orang menahan hartanya dariku. Seandainya aku boleh mengambil kekasih, kata Rasulullah, maka aku akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Rasulullah ya wafat di bulan Rabiul Awal. Ya, kita sekarang di bulan Rabiul Awal tersebut. Di hari Senin, di saat hari Nabi lahir, di tanggal 12 Rabiul Awal, secara pasti sepakat para ulama. Namun tentang kelahirannya, tanggalnya dipersisikan oleh para ulama. Intinya Bapak Ibu, ya kita akan semakin menjauh dari kota Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Maka kalau kita benar-benar mengaku mencintai Nabi, maka cintailah Nabi dengan betul-betul sepenuh hati kita. Bahkan melebihi semua orang yang ada di dunia ini, Bapak Ibu. Nabi katakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kalian sampai kalian menjadikan aku menjadi orang yang lebih kalian cintai, melebihi ya ayahnya, anaknya, dan semua orang yang ada. Tidak boleh ada satu manusia pun yang lebih kita cintai melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, di antara barometer mencintai Nabi itu apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, wahai Muhammad, seandainya kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka perjalanan umrah ini adalah perjalanan
di mana kita mulai kembali memupuk, karena rasa cinta itu sudah ada di hati kita kepada Rasulullah. Tapi ketika kita sudah berada di kota Nabi ini, Bapak Ibu, mulai kita kembali pupuk, kita suburkan rasa cinta itu dalam hati kita. Sepulangnya atau keluarnya kita dari kota Madinah ini, hendaklah Rasulullah menjadi manusia nomor satu yang paling kita cintai dalam hati kita. Jangan ada orang lain, bahkan istri kita, suami kita, ayah, ibu kita, anak-anak kita, nggak boleh lebih kita cintai melebihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah seseorang datang kepada Nabi, dia mengatakan, wahai Rasulullah, hari ini aku dapat melihatmu. Ya, hari ini aku dapat melihatmu. Sedangkan besok di akhirat aku tidak tahu. Bisa jadi engkau masuk surga dan aku masuk neraka, atau ketika aku masuk surga aku tidak berada satu tempat denganmu, wahai Rasulullah. Maka kata Nabi, apa yang kau punya? Maka orang tadi katakan, aku tidak banyak melakukan amalan, wahai Rasulullah. Amalanku biasa-biasa saja, tapi aku sangat mencintaimu. Aku sangat mencintaimu melebihi apapun yang ada di bumi ini. Maka kata Nabi, anta ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan bersama dengan orang yang engkau cintai. Maka kata Anas kembali, ya, sesungguhnya tidak ada hal yang lebih menggembirakan kami melebihi ketika Nabi mengatakan, sesungguhnya engkau akan dikumpulkan bersama dengan orang yang engkau cintai. Karena sesungguhnya, ya, aku, kata Anas bin Malik, sangat mencintai Rasulullah, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, mencintai Utsman, mencintai Ali, walaupun amalanku tidak seperti amalan mereka. Ya, walaupun amalanku tidak seperti amalan mereka. Ya, Pak Ibu, ya, kita akan tinggalkan kota Madinah, kota yang penuh dengan kenangan, penuh dengan ketenangan, penuh dengan ketentraman, dan kita akan melaksanakan inti daripada safar kita, yaitu melaksanakan ibadah umrah. Kita dalam perjalanan menuju Bir Ali, ya, atau dikenal dalam hadis dengan Zulhulaifah, itu miqat, tempat kita memulai ihram. Maka sekali lagi, ketika kita sudah ihram nanti, maka kita sudah terkena larangan-larangan ihram. Tidak boleh lagi, ya, kita melanggar larangan-larangan ihram tersebut. Di sana nanti, seperti yang telah kita katakan, kita akan sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Kita akan tentukan meeting pointnya di mana kita berkumpul. Setelah itu silakan Bapak Ibu sholat ke masjid. Yang batal wuduknya silakan berwuduk di tempat wuduk yang ada di masjid Bir Ali atau Zulhulaifah. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya. Ya, nama miqatnya namanya Zulhulaifah. Cuma dikenal dengan Bir Ali, Sumur Ali. Kabarnya, isunya, saya tidak tahu pasti kisahnya. Ali ini orang Sudan, orang kaya dulunya. Dan Saudi ini dulu negara miskin. Lebih kaya Sudan dulu, Pak Ibu, sebelum minyak ditemukan di Saudi ini. Sekarang kebalik, ya. Ya, begitulah dunia, Pak Ibu. Ya, kadang di atas, kadang di bawah, ya, berputar. Ya, maka dulu orang kaya itu namanya Ali. Ketika dia ke sini, dia lihat sini nggak ada sumber airnya, lalu dia bangun, dia gali sumur, lalu dikenal dengan Bir Ali. Tapi wallahualam saya nggak tahu tentang keabsahan cerita ini. Tapi yang jelas ini ada tempat miqat yang Nabi tentukan. Nabi dahulu sebelum pergi umrah ataupun haji, ya, Nabi berapa kali umrahnya, Pak, selama hidupnya? 4 kali, Masya Allah. Kalau hajinya, Pak? 1 kali. Ya, Nabi selama hidup, Nabi umrah 4 kali. Ya, ketika untuk haji, Nabi hanya sempat melaksanakan haji kapan? Ketika haji wada, Hajjatul Wada. Ya, maka Bapak Ibu yang belum berhaji, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan untuk berhaji.
bersama Amartur, kata Pak Marwan. Insyaallah. Insyaallah Pak ya. Berapa Pak agar paketnya? 23.000. Udah ada ya? 21.000. 21.000 paketnya Pak. Paket Haji Furoda $21.000. Insyaallah kita nggak kebayang ya rezeki itu kita mungkin ada Bapak Ibu, ada yang punya nih, saya yakin ada yang punya. Tapi nggak mau bilang-bilang ya kan. Jangan bilang. Ya kalau ada yang belum terkumpul, tetap kita optimis dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi ya kita tidak tahu dari arah mana rezeki itu akan dibuka oleh Allah untuk kita. Ya bisa jadi nanti ya tiba-tiba ada rezeki dari arah pintu-pintu yang tidak pernah kita sangka. Ya Nabi Allah mengatakan apa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ya barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikan padanya jalan keluar daripada setiap permasalahannya, dan Allah berikan padanya rezeki dari arah yang tidak pernah ia sangka-sangka. Rezeki itu nggak hanya uang aja Pak Ibu. Ya, saya kalau dipikir uang, Haji Furoda harga Pak Marwan rasanya nggak berangkat saya. Tapi ada aja jalannya, ya berangkat haji ya kan. Tamat pesantren, saya daftar ke Madinah. Waktu itu nggak kebayang mau pergi umroh aja nggak kebayang dulu Pak Ibu. Ya setelah itu lulus, alhamdulillah lulus di Madinah, bisa pergi haji, bisa pergi umroh. Ya, artinya jangan pernah putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya untuk memberikan kepada kita rezeki untuk dapat berhaji ya bersama Pak Marwan di Amartur. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, nanti setelah kita sholat kita ke bus ya, kita ke bus, lalu di bus kita akan berihram tadi ya, berniat untuk ihram ya. Lalu setelah itu apa yang kita lakukan selama perjalanan? Memperbanyak talbiyah ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya perbanyak talbiyah, perbanyak doa ya, perbanyak zikir. Boleh tidur boleh ya, boleh buang angin boleh, asal jangan mengganggu orang sebelah atau bahkan seisi bus. Artinya apa? Tidak disyaratkan suci selama perjalanan ini ya Pak Ibu ya. Selama perjalanan ini nanti sampai ke Mekah nggak harus suci. Kalau buang angin ya pandai-pandai lah. Ya Pak Ibu. Jelas Pak Ibu ya? Ada yang ingin ditanyakan? Jelas? Nanti pecinya jangan lupa Pak ya. Setelah nanti kita ihram, peci dilepas. Ya artinya setelah kita ihram tidak boleh lagi kita atau kita menjauhi semua larangan-larangan ihram tersebut. Ini udah jelas Bapak Ibu ya? Jelas? Nah, nanti sesampai kita di Mekah, seperti yang kita katakan tadi, hotel kita namanya apa? Ya, Marriott. Ya, Marriott. Kenapa Pak? Oh, insyaallah enggak Pak. Insyaallah enggak. Ya, itu dari pelataran Masjidil Haram itu kelihatan Pak gedungnya dan tandanya, tapi nanti kita ikuti instruksinya ya Pak ya. Kita nanti naik shuttle busnya bareng. Ya kalau nggak bisa satu kali, dua kali nanti rombongan pertama nunggu dulu di pemberhentiannya. Nanti kita rombongan kedua. Nah dari situ nanti kita jalan sedikit Pak, jalan sedikit ke depan. Ya di pemberhentiannya itu dahulunya itu tempat-tempat orang jualan
makanan-makanan ringan lah gitu ya, pop mie segala macam, atau ya sekarang nggak ada. Sekarang tinggal gedung-gedungnya itu aja. Kita akan melewati itu. Lewat dari situ nanti ada pintu. Ya, pintu gede. Pintu artinya nggak pintu lah, artinya pintu nggak ada daun pintunya. Ya, terbuka gitu, gerbang. Keluar. Nanti di luar itu nanti kita akan lihat ada mobil pemadam kebakaran. Sampingnya Hotel Darut Tauhid. Itu aja intinya, petunjuknya apa Ibu? Mobil pemadam kebakaran, sampingnya hotel apa? Darut Tauhid. Itu dah pelataran masjid. Jadi pelataran dari masjid ke hotel yang pertama kita lihat, Hotel Darut Tauhid kita cari. Ya, hotel apa namanya? Dar At-Tauhid. Ya, Dar At-Tauhid. Ya, Dar At-Tauhid. Di samping Darut Tauhid ada apa? Ada mobil pemadam kebakaran di situ standby. Di depannya itulah gerbang untuk menuju apa? Ke shuttle bus kita. Ya, gerbang menuju shuttle bus kita. Udah naik shuttle bus 2 menit sampai ke hotel. Ya nggak jauh kalau naik shuttle bus. Dia 2 menit insyaallah sampai ke hotel. Begitupun dari hotel turun jalan, ya lihat keluar dari gerbangnya tadi kita akan lihat ada apa? Mobil pemadam kebakaran, sampingnya Hotel Darut Tauhid. Ya, kalau dari dalam masjid patokan kita apa? Kita lihat Tower Zamzam yang besar itu, gedung jam besar. Kalau kita mau keluar, kita ikuti itu. Ya, kita ke arah sana. Ya, kita ke arah jam besar itu. Hotel Darut Tauhid itu ini Tower Zamzam, samping ini Tower Mekah, sini Darut Tauhid. Ya, nggak jauh jaraknya dari Tower Zamzam. Paham apa Ibu ya? Salatnya nanti langsung masuk dari depan Darut Tauhid itu, ibu-ibu, itu udah bagian ibu-ibu di situ tuh. Kalau nggak salah pintu nomor 76 atau berapa nanti kita pastikan lagi. Itu udah langsung pintu ibu-ibu. Ya, bapak-bapaknya geser sedikit. Insyaallah mudah. Insyaallah mudah. Ya, insyaallah mudah. Nanti akan kita perkuat dengan foto nantinya. Kita foto, kita letakin di grup. Apa nama hotelnya tadi Pak Mahmud? Pak Mahmud, nama hotel apa kita? Hotel kita? Marriott. Ya, samping shuttle bus Marriott itu ada beberapa shuttle bus, kalau nggak salah 3 atau 4 shuttle bus yang hotelnya itu berdekatan seperti kita jelaskan tadi. Kalau kita 1-2 orang, bolehlah kita numpang gitu ya, kita numpang. Ya, kalau kita nggak ngelihat shuttle bus kita Marriott, boleh kita numpang di shuttle bus yang satunya berdekatan Pak. Itu shuttle bus itu hotelnya hotel berdekatan semua. Jadi kalau salah naik shuttle bus kita jangan khawatir. Ya, cari aja sampingnya, kanannya atau samping kirinya itu adalah Hotel Marriott. Ya, Hotel Marriott. Ya, kemudian kita akan laksanakan tawaf. Ya. Maka seperti yang kita katakan tadi, bahwasanya satu-satunya kita disyaratkan untuk bersuci hanya ketika kita tawaf. Ya, hanya ketika kita tawaf. Maka tahan wudu Bapak Ibu selama tawaf tadi. Ya, artinya ya mindsetnya itu jangan mikirin batal terus. Fokus ibadah, nikmati berbagai doa yang akan kita panjatkan kepada Allah dalam setiap putaran tawaf kita tadi. Ya, jangan setiap putaran tawaf kita berdoa, bermunajat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah sa'i ya kita akan salat 2 rakaat. Ya, setelah itu minum zam-zam. Setelah itu kita setelah tawaf tadi ya, tawaf, setelah itu kita salat 2 rakaat, setelah itu minum zam-zam, setelah itu apa? Sa'i. Ya, setelah itu kita sa'i. Dan sekali lagi Bapak Ibu, karena kita berjemaah. Ya, karena kita berjemaah sama-sama bareng-bareng pergi umrohnya, tawaf sa'inya, ya mohon ya diharapkan kerjasamanya. Nanti kita akan atur barisannya ya. Yang jalannya cepat ya kita bikin di tengah lah nanti dia barisinnya. Yang paling depan itu yang jalannya lambat.
Ya, jadi gini ya Bapak Ibu, yang lambat, jalannya lambat agak cepatkan sedikit. Jangan terlalu lambat. Yang jalannya cepat dipelankan sedikit jalannya agar ritmenya sama. Agar ritme jalannya itu sama. Ada yang butuh kursi roda Pak Ibu selain Ibu Nuraini? Yang maksudnya kursi roda di sini pertama kursi roda yang butuh jasa pendorongnya. Ada? Siapa Bu? Ibu ya, Bu Eli. Berapa orang satu? Jasa pendorong. Jasa pendorong ini nanti kita cari orang Indonesia. Dia akan mendorong dari hotel ke hotel. Artinya dia akan jemput di hotel, dia akan antarin lagi ke hotel. Ya, dia akan antarkan lagi ke hotel. Selama tawafnya. Hah? Selama tawafnya. Ya, dia akan temani Pak. Nanti dari hotel dia temani tawaf, sa'i. Itu kurang lebih biaya jasanya 300 real. Ya, berapa? Bu Eli satu. Satu aja. Siapa lagi yang keluarga besar dari Aceh? Siapa aja? Kita ingin data dari sekarang agar kita bisa pesan orang yang satu aja ya. Cukup ya. Kemudian Bu Nuraini 2 berarti ya. Yang pakai jasa dorong. Ya, pakai jasa dorong. Kenapa? Karena ini jalurnya nggak sama. Dia nanti yang pakai kursi roda di atas. Jalurnya beda. Memang jaraknya jauh Pak. Ya, tawaf, kemudian sa'inya lumayan berat kan dorong. Ya, jadi biasanya para pendorong itu minta jasanya 300 real. Oke, cukup 2 ya. Berarti ya saya ingin infoin ke petugas yang ada di Mekah. 2. Oke. Ya. Satu lagi deh, kalau misalkan saya dorong terus ada pendorong yang lain yang ada. Jadi saya dorong. Kenapa? Masnya mau dorong sendiri? Iya, saya dorong sendiri. Tapi ikut sama rombongan yang dorong gitu? Atau enggak? Berarti emang harus saya di atas juga kan? Di atas juga, tetap di atas. Di atas juga. Baik Bapak Ibu, kita sudah keluar daripada tanah haram. Tandanya itu Bapak Ibu bisa lihat. Nanti kita itu ada tugu kayak tugu itu Gapura itu. Itu tanda batasan tanah haram. Dan kita akan keluar dari tanah haram Madinah. Kita akan keluar daripada tanah haram Madinah. Apa? Ini udah daerah hampir Zulhulaifah Pak. Daerah Miqat ini udah. Jadi Miqat tuh mulainya dari luar tanah haram tadi. Situ Madinah, sini Zulhulaifah gitu. Ini masih daerah Madinah, tapi nama daerah Zulhulaifah dari tempat Miqat tadi Pak. Kalau kotanya masih kota Madinah sekarang. Ya, masih kota Madinah, tapi itu batasan tanah haram. Ya, Nabi telah memberikan batasan tanah haram. Ya, ini kalau nggak salah nama bukitnya Bukit Ir. Ya, dari Bukit Ir ini bukit ini batasannya. Sampai nanti di belakang bukit, di belakang dekat Kiblatain, belakang sana. Itu batasan tanah haram. Apa? Dokumentasi di mana? Boleh, tapi nggak boleh pakai spanduk. Yes, lah sholat ini. Yang ada itu mana Ustaz? Yang dekat Bir Ali ada Gunung Atik namanya. Jabal Atik yang kuno itu. Enggak tahu. Jabal Atik. Bir Ali ya. Baik, kita itu masjidnya Bapak Ibu ya, sebelah kanan Bapak Ibu itu masjid Bir Ali-nya. Kita akan sampai. Ya, silakan Bapak Ibu bersiap-siap untuk turun.
Oh iya ya? Malam Jumat sekarang. Oh padat ya, astagfirullah. Udah nanya. Hah? Pelataran terpadat nih malam Jumat. Orang banyak umroh hari Jumat. Bapak Ibu, kita sini sebentar aja ya. Kita hanya sholat 2 rakaat. Ya kita ingin mengejar agar cepat sampai ke Mekah ya, karena ini malam Jumat. Ini hari liburnya orang-orang Saudi. Jadi hari Jumat juga karena hari mulia ya, malam Jumat. Banyak orang umroh hari Jumat biasanya. Ya, banyak orang umroh di malam Jumat dan di hari Jumat. Kenapa? Oh, taman khusus nggak ada, kena hari mulia aja, Pak. Oke, Bapak Ibu, kita sampai. Kita turun sama-sama ya.